Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama saya Eni Yuliastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Narotama, Surabaya. Kali ini saya akan mengulas sedikit materi tentang etika periklanan. Seperti video sebelumnya ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, jadi materi etika periklanan yang akan saya bahas yang pertama adalah pemahaman tentang etika periklanan itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi dari periklanan. Yang ketiga ada penilaian etis terhadap iklan. Yang keempat, perlunya aturan etika terhadap periklanan. Yang kelima adalah pengontrolan terhadap iklan. Dan yang terakhir ada perbandingan iklan yang etis dan juga tidak etis. Jadi, apa sih etika periklanan itu? Berdasarkan definisi, etika dalam periklanan adalah nilai kejujuran yang terkandung di dalam suatu iklan, yang tidak memicu konflik sara, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di budaya sekitar, tidak melanggar etika bisnis, dan tidak mencontek ataupun melakukan plagiat. Menurut Dewan Periklanan Indonesia tahun 2014, bahwa periklanan adalah seluruh proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, umpan balik, maupun penakaran dari sesuatu komunikasi tentang produk atau merek, di mana periklanan merupakan salah satu komponen penting bauran komunikasi pemasaran sebuah organisasi atau perusahaan, di mana tujuan periklanan pada dasarnya adalah untuk menjual sesuatu seperti produk, layanan jasa, atau ide kreatif lainnya. Nah, iklan yang baik adalah iklan yang mempunyai dua faktor penting, yaitu etis dan estetis. Di mana etis adalah iklan yang mempunyai nilai kejujuran, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, dan semua yang berkaitan dengan kepantasan. Dan estetis adalah iklan yang memiliki nilai seni tinggi untuk mengundang daya tarik calon konsumen. Lalu fungsi dari periklanan itu apa sih, Kak? Nah, fungsi periklanan itu sangat penting dalam bisnis sebagai penggerak individu untuk menjadi konsumen. Secara awam, periklanan itu memiliki arti untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik membeli atau menggunakan produk tertentu, berupa barang atau jasa yang perusahaan tawarkan. Ada dua fungsi periklanan, yaitu fungsi secara informatif dan fungsi secara persuasif. Kalau informatif, kita menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa. Yang kedua, memperkenalkan cara pemakaian baru dari suatu produk tertentu. Yang ketiga, menyampaikan perubahan harga. Yang keempat, menjelaskan kerja suatu produk tersebut. Yang kelima, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh lembaga. Dan yang terakhir, kita membangun citra perusahaan. Dan yang fungsi persuasif, yaitu dengan cara mempengaruhi atau membujuk konsumen. Yang kedua, membentuk pilihan merek. Yang ketiga, mengalihkan pilihan ke merek tertentu. Yang keempat, mengubah persepsi pelanggan terhadap produk. Yang kelima, mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. Yang keenam, sebagai pengingat. Yang ketujuh, mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat. Yang kedelapan, mengingatkan pembeli akan tempat atau outlet penjualan. Yang terakhir, yaitu membuat pembeli tetap ingat, walaupun sedang tidak ada promosi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari periklanan adalah yang pertama, sebagai sumber informasi, yang kedua, sebagai sarana membujuk atau mempengaruhi, yang ketiga adalah sarana untuk menciptakan image, yang keempat, sebagai alat komunikasi, yang kelima, sebagai identitas pengusaha, dan yang terakhir adalah sebagai sarana kontrol. Penilaian etis terhadap iklan. Suatu penilaian yang diberikan terhadap adanya iklan tidak lepas
terlepas dari pemikiran moral. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etis ternyata tidak cukup untuk menilai moralitas sebuah iklan, karena di dalam penerapannya banyak faktor lain yang ikut berperan. Di antaranya yaitu yang pertama, maksud si pengiklan. Nah, jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan tersebut menjadi tidak baik juga. Jika si pengiklan mengetahui bahwa produk yang diiklankan merugikan konsumen atau dengan sengaja menjelekkan produk pesaing, maka iklan ini menjadi tidak etis. Misalnya, contoh iklan tentang roti profile di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa roti ini bermanfaat untuk melangsingkan tubuh karena kalorinya kurang dibandingkan dengan roti merek lain. Tapi ternyata roti profile ini hanya diiris lebih tipis. Jika diukur per ons, roti ini sama banyak kalorinya dengan roti merek lain juga. Yang kedua ada isi iklan, di mana isi iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan dan tidak bermoral. Contohnya, dalam persaingan yang dilakukan antar operator seluler kartu AS, Simpati, dan XL. Sebagian besar penonton akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah lelucon karena model utamanya merupakan seorang pelawak, sehingga isi dari iklan tersebut akan mudah ditangkap. Begitu pula dengan manipulasi yang dilakukan oleh beberapa produk kecantikan. Terlihat bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran penonton karena model yang ditampilkan terlihat sempurna dengan produk dan perlengkapan make up yang digunakan dari produk yang diiklankan. Yang ketiga, keadaan publik yang tertuju. Secara umum bisa dikatakan bahwa periklanan mempunyai potensi besar untuk mengipas-ngipas kecemburuan sosial dalam masyarakat dengan memamerkan sikap konsumerisme dan hedonisme dari suatu elit kecil. Hal ini merupakan aspek etis yang sangat penting, terutama dalam masyarakat yang ditandai kesenjangan sosial yang besar seperti Indonesia. Yang keempat, kebiasaan di bidang periklanan. Periklanan selalu dipraktikkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi tersebut, orang telah terbiasa dengan cara tertentu disajikannya iklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit atau eksplisit, dan yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etis yang menandai masyarakat tersebut. Berikut adalah contoh iklan yang modelnya cantik. Nah, di samping ini kita bisa lihat bahwa iklan ini melakukan manipulasi yang dapat mempengaruhi pemikiran penonton, karena model yang ditampilkan terlihat sempurna dan begitu cantik dengan produk kecantikan yang digunakan dari produk yang diiklankannya. Dengan iklan yang menggunakan model cantik seperti ini, maka para konsumen akan terpengaruh dan akan segera membeli produk tersebut. Dalam etika periklanan, diperlukan aturan untuk mengatur perilaku individu agar lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, sedangkan aktivitas periklanan memiliki suatu dampak sosial budaya dan ekonomi tertentu bagi halayaknya. Sebab itu, agar dampaknya tidak negatif, maka diperlukan pengaturan membuat iklan itu tidak semena-mena, baik berita dan gambarnya harus mengacu nilai moralitas yang berlaku pada kalangan masyarakat. Ada 3 pengontrolan terhadap iklan. Yang pertama adalah kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas tentu harus diikutsertakan dalam mengawasi mutu etis periklanan dengan mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen. Kita bisa menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan. Yang kedua, kontrol oleh para pengiklan. Biasanya dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma, dan pedoman yang disetujui oleh para pengiklan, khususnya oleh asosiasi biro-biro periklanan. Jika suatu kode etik disetujui, tentunya pelaksanaannya harus diawasi juga. Di Indonesia, pengawasan kode etik ini dipercayakan kepada Komisi Periklanan Indonesia. Yang ketiga adalah kontrol oleh pemerintah, di mana pemerintah harus melindungi masyarakat konsumen terhadap keganasan periklanan. Di Amerika Serikat, instansi-instansi pemerintahan mengawasi praktek periklanan dengan cukup efisien.
antara lain melalui Food and Drug Administration dan Federal Trade Commission. Di Indonesia, iklan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dari Departemen Kesehatan. Adapun perbandingan antara iklan reklame yang etis dan tidak etis. Nah, dapat kita lihat di sini ada contoh pemasangan reklame yang tidak etis. Pada contoh gambar pertama, dapat kita lihat reklame brosur ini ditempel pada tiang listrik di daerah Jalan Raya Dharma Husada Indah pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk gambar yang kedua, terdapat reklame selebaran yang ditempel pada kotak listrik di daerah Jalan Erlangga pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Dan gambar yang ketiga dapat kita lihat, ada reklame selebaran yang ditempel pada pipa air di daerah Jalan Mojo pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari 3 gambar yang sudah kita lihat, di mana tiang listrik, kotak listrik, dan pipa air dialihfungsikan sebagai tempat untuk menempelkan brosur jual rumah, untuk menempelkan selebaran stok WC, untuk menempelkan selebaran kontrakan rumah. Hal tersebut sudah melanggar peraturan daerah Kota Madya, daerah tingkat 2 Surabaya, nomor 9 tahun 1999 tentang pajak reklame mengenai larangan penyelenggaraan reklame yang berbunyi, dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya. Akibat dari pemasangan reklame yang tidak etis ini tentunya telah mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan serta turut mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana prasarana kota serta pemeliharaannya. Nah, inilah contoh pemasangan reklame yang etis. Dapat kita lihat pada gambar 5, inilah reklame baliho digital yang mampu memancarkan cahaya sendiri yang terletak di atas jembatan di daerah Jalan Maijen Prof. Dr. Mustopo pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dapat kita ulas pada gambar 5 adalah contoh periklanan yang benar dengan memenuhi ketaatan dalam periklanan di mana iklan ditempatkan sesuai dengan yang sudah diatur oleh Perda, serta tidak mengganggu pengguna jalan, juga tertata rapi dan menyuguhkan kesan yang menarik bagi para pengguna jalan untuk menarik perhatian agar turut adil dalam acara yang diiklankan tersebut. Dengan adanya pemasangan reklame yang etis, tentunya tidak akan mengganggu lalu lintas umum, baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan, serta tidak mengganggu fungsi konstruksi sarana dan prasarana kota, serta tidak mengganggu keindahan, kebersihan lingkungan di daerah tersebut. Karena pemasangan baliho digital tersebut yang pasti telah memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Iklan yang etis akan membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa yang diiklankan sehingga menjadi perusahaan tersebut tetap eksis untuk jangka waktu yang panjang. Iklan yang etis juga akan membuat konsumen merasa aman karena terhindar dari penipuan-penipuan lainnya serta bahaya yang ditimbulkan oleh iklan yang tidak etis tersebut. Nah, jadi berdasarkan uraian mengenai masalah periklanan dan etika bisnis, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, hubungan antara etika dan periklanan sangat erat kaitannya dengan pola kebiasaan masyarakat yang terpengaruh dari macam periklanan yang disajikan. Yang kedua, periklanan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa, atau surat kabar, atau majalah, atau di tempat umum.
Yang ketiga, periklanan dan etika bisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis, terutama yang diterapkan pada media periklanan. Dan yang terakhir adalah, di Indonesia khususnya terdapat permasalahan-permasalahan dalam dunia periklanan, terutama menyangkut iklan yang tidak mendidik, iklan yang cenderung menyindir produk lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian ya, dan untuk siapapun yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Goodbye.